Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Febriana, peserta Latsar CPNS Pusdikmin Lemdiklat Polri. Di sini saya akan memaparkan resume mengenai materi WOG atau Whole of Government. Baiklah, saya mulai saja. Pertama yang akan saya bahas mengenai fungsi ASN yang terbagi menjadi 3, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Nah, dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut, ASN diarahkan menuju konsep Whole of Government. Whole of Government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan publik, manajemen program, dan juga pelayanan publik. Nah, mengapa Whole of Government itu diperlukan? Pertama, adanya ego sentral. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi, lalu dorongan publik untuk kinerja good governance, dan adanya keberagaman. Nah, bagaimana cara melaksanakannya? Pertama, adanya respon pemerintah yang terintegrasi. Kedua, menghilangkan ego sektoral. Ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah, lalu kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Problem utama dari pelayanan publik, yang pertama, ada inefisiensi, lalu yang kedua, adanya tumpang tindih, yang ketiga, ego sektoral. Nah, bagaimana langkah untuk mengatasinya? Yang pertama, perlu dilakukan koordinasi, yang kedua, integrasi, dan yang ketiga, kedekatan dan pelibatan di antara instansi pemerintah. Kemudian perlu adanya perubahan mindset bagi ASN sebagai pelayan publik. Yang pertama, penguasa menjadi pelayan. Yang kedua, wewenang harus menjadi peranan. Yang ketiga, jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Praktek WOG dalam pelayanan publik terdiri dari 1. Pelayanan yang bersifat administratif, kemudian yang kedua pelayanan jasa, yang ketiga pelayanan barang, dan yang keempat pelayanan regulatif. Pola-pola pelayanan publik terdiri dari 1. Pola pelayanan teknis fungsional, yang kedua pola pelayanan satu atap, yang ketiga pola pelayanan satu pintu, dan yang keempat pola pelayanan terpusat. Nah, manfaat yang dicapai dengan WOG terdiri dari 1. Adanya efisiensi terutama dari segi biaya, kemudian adanya sharing informasi, lalu lingkungan kerja yang kondusif, kemudian terciptanya daya saing, lalu akuntabilitas, serta adanya koherensi kebijakan.